Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadhakkura tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardati qurbi thawabi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Melanjutkan pembahasan kita di mana sebelumnya dibahas ya bahwa terkait masalah akikoh sebenarnya ada yang mensunnahkan, ada pula yang memakruhkan. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat, lebih unggul, dan itu adalah mayoritas ulama, adalah mensunnahkan. Karena dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini yang hukumnya sunnah itu sangat banyak dan berserakan. Mau teh? Mau teh? Sana ke Hanif. Di situ di Hanif sana, duduk sama Hanif. Jadi bagi kita seyogyanya mengikuti pendapat yang jumhur dan yang lebih kuat terkait akikoh, yang mana hukumnya adalah sunnah. Dan alhamdulillah memang terkait akikoh itu sudah menjadi budaya yang bagus yang terjadi di antara masyarakat kita. Kemudian sekarang kita akan membahas lafaz akikoh itu dalam bahasa Arab. Di sini agak sedikit membahas bahasa Arab. Itu diambil dari lafaz apa? Aqiqatun. Ya, diambil dari apa? Ada seorang ulama bernama Abu Umar. Beliau berkata, fa'ammal aqiqatu fil lughah, akikoh secara bahasa Arab ya. Farwa Abu Ubaid 'anil Asma'i wa ghairihi anna aslaha asy'aru alladhi yakunu 'ala ra'sis sabiyyi hina yuladu. Menurut beliau ini akikoh itu adalah rambut yang ada di kepala bayi yang baru dilahirkan. Jadi rambutnya itu namanya akikoh. Wa inna ma summiyat asyatu allati tudbahu anhu aqiqatan li'annahu yuhlaku anhu dzalika sya'ru 'inda dzabhi. Kenapa kemudian kambing yang akan disembelih ini dikasih dengan nama akikoh? Padahal akikoh itu adalah nama rambut bagi seorang anak yang baru dilahirkan. Di sini ada jawabannya, karena rambut anak tersebut nantinya akan dicukur ketika menyembelih hewan ini. Jadi orang Arab itu biasa itu menamakan sesuatu dengan selain nama aslinya. Jadi kambingnya itu disebut akikoh, padahal akikoh itu adalah nama rambut bayi, begitu. Qala walihada qala amitu anhul adha. Karena inilah kemudian ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasul bersabda, amitu anhul adha. Amitu anhul adha, singkirkanlah anhul adha, hal yang menyakiti bagi seorang anak. Nah, penjelasan para ulama maksudnya rambutnya itu. Walaupun ada yang menjelaskan bahwa tidak boleh anak itu kepalanya dilumuri dengan darah dari akikohnya, sebagaimana kebiasaan orang Arab jahiliyah. Qala Abu Ubaidin, wa hadha mimma qultu laka innahum rubbama sammau asyai'a bismi ghairihi. Jadi orang Arab itu sudah biasa menamakan sesuatu tapi dengan nama lainnya. Idza kana ma'ahu aw min sababihi, apabila ada keterkaitan antara yang dinamai dengan nama yang lain tersebut.
Sehingga fasumiyat asyatu akikotan li akikoti sya'ri. Makanya kambingnya dikasih nama akikoh karena nanti dipotong rambutnya. Karena memang sunnah Pak, yaitu ketika lahir nanti rambutnya itu digundul, yang kemudian nanti ditimbang dengan perak, lalu akhirnya disedekahkan peraknya atau yang senominal dengan perak tersebut. Wa kadzalika kullu maulidin minal bahaim fa inna sya'ra alladhi yakunu alaihi hina yuladu aqiqatun wa aqatun. Jadi baik itu dari hewan atau manusia dan dia baru dilahirkan, rambutnya atau bulu hewan itu namanya aqiqah. Cuman orang Arab menamakan kambing yang akan disembelih itu dengan nama rambut yang nanti akan dicukur, dipotong habis. Sebagaimana dalam sebuah syairan orang Arab mengatakan yang berkaitan dengan keledai liar, adzalika am aqabbul batni ja'bun alaihi min aqiqatihi ifa'u. Jadi disebutkan lafaz aqiqah yang artinya adalah bulu atau rambutnya. Jadi ini hanya membahas asal muasal kata aqiqah itu diambil dari mana. Ada juga seorang penyair Ibnu Riqa namanya, di mana dia mensifati keledai, tahassarat iqqatun anhu fa ansalaha wajtaba ukhra jadidan ba'da maktabala. Jadi di sini disebutkan juga lafaz iqqah yang mana itu adalah bentuk asal dari aqiqah juga. Qala Abu Ubaid al-aqiqatu wal iqqah fin nasi wal humur. Jadi lafaz aqiqah ataupun iqqah yang artinya rambut atau bulu itu dipakai untuk manusia ataupun untuk hewan. Walam yusma fi ghairi dzalika, dan penggunaan pada selain dua hal ini itu tidak pernah didengar dari orang Arab. Karenanya kemudian disebutlah sebagai aqiqah. Nah ini nih, ada yang longgar palingnya. Lanjut. Waqad angkara al-Imam Ahmad tafsir Abi Ubaidin hadza lil aqiqati. Ternyata walaupun sebagian ulama tadi menganggap bahwa aqiqah itu adalah nama untuk rambut bagi bayi yang baru lahir atau hewan, bulu hewan yang baru lahir, kemudian disebutlah sebagai aqiqah karena nanti rambutnya juga akan dipotong dan bersamaan. Jadi aqiqah dengan pemotongan rambut itu secara hukum sunnahnya itu bersamaan, sekaligus juga pemberian nama, yaitu hari ke-7. Karenanya kemudian dinamakan dengan ini. Tapi pendapat ini tidak diterima oleh kalangan ulama lain. Di antaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Oh enggak bisa kok kemudian aqiqah diambil dari nama rambut. Mana ada rambut itu namanya aqiqah gitu kan. Pemotongan rambut. Karena kalau lihat aslinya lagi aqiqah itu memotong artinya. Memotong, merusak, melenyapkan itu artinya. Tapi penafsiran semacam ini, pengertian semacam ini itu diingkari oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa diambil dari nama rambut itu tadi. Wa ma dzakarahu 'anil asma'i wa ghairihi fi dzalika, dan juga hujjah yang digunakan dari orang Arab sekalipun itu juga tidak bisa diterima, katanya beliau. Wa qala, dan beliau berkata, innamal aqiqatu adzabhu nafsuhu. Ini kan, jadi Ahmad bin Hanbal memandang bahwa aqiqah ya sudah kambingnya itu sendiri. Kambing yang disembelih untuk membebaskan anak dari pergadaian ini. Kan anak kalau tidak diaqiqah itu kan tidak terbebas. Al-gulamu rahinatun bi aqiqatihi. Gitu dalam hadisnya bahwa seorang anak itu akan tergadaikan dengan aqiqahnya. Kan dibahas sebelumnya itu bahwa maksudnya terbebas dari pergadaian itu seperti apa? Nanti bisa memberikan syafaat, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Dia bisa memberi syafaat pada orang tuanya. Kalau tidak diaqiqahi berarti tidak bisa. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa aqiqah ya hewannya itu sendiri gitu.
yang disembelih itu sendiri. Wala wajha lima qala Abu Ubaid, jadi penafsiran di awal itu tidak bisa diterima. Qala Abu Umar berkata, wahtajja ba'dul mutaakhirina li Ahmad fi qouli hadza bi an qala ma qalahu Ahmad min dzalika fa ma'rufun fil lughah li'annahu yuqalu aqqa idza qata'a wa minhu aqqa walidayhi idza qata'ahuma. Jadi sebagian ulama mutaakhirin berargumen kepada Ahmad, untuk Ahmad bin Hanbal dalam hal ini adalah yang dikatakan beliau itu sudah sangat ma'ruf sekali di dalam bahasa Arab, karenanya dikatakan aqqa itu idza qata'a, yaitu artinya memotong atau termasuk menyembelih, karena menyembelih itu kan memotong urat yang ada di leher ya. Makanya juga termasuk aqqa walidayhi, memotong atau memutuskan kedua orang tuanya, disebutlah dengan uququl walidain. Berawal dari situ semua. Jadi ini hanya satu bahasa tapi dibahas dengan sedemikian rupa. Kemudian qala Abu Umar wa qulu Ahmad fi ma'na al-aqiqah fil lughati aula. Karenanya kemudian penafsiran Ahmad bin Hanbal bahwa aqiqah itu adalah menyembelih hewan aqiqah itu sendiri itu lebih utama daripada harus muter-muter. Aqiqah itu nama rambut aslinya, terus kemudian dikasih nama pada sang hewan. Nah, ini kan masih muter-muter gitu kan. Makanya Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Lah, hewannya memang yang disembelih itu aqiqah." Dan ini lebih mendekati pada kebenaran, wa aqrabu wa aswabu. Jadi dia lebih dekat pada kebenaran. Wa qala al-Jauhari aqqa an waladihi ya'uqu aqqan idza dabaha anhu yauma usbu'ihi wa kadzalika idza halaqa aqiqatahu. Jadi al-Jauhari bahkan mengatakan bahwa dalam bahasa Arab ya, aqqa an waladihi, jadi menyembelih hewan untuk anaknya, hewan akikah untuk anaknya. Dan ini terjadi pada hari ketujuh. Begitu juga pencukuran rambut, bahkan pemberian nama. Kalau pemberian nama bisa hari itu juga atau bisa hari ketujuhnya. Tapi biasanya umumnya kalau sudah pemberian nama itu ya lahir sudah dikasih nama gitu kan, lahir langsung dikasih nama oleh orang tuanya. Wa amma qauluhu fil hadits, adapun sabda Rasulullah dalam sebuah hadis kan di awal disebut ya bahwa la uhibbul uquq, saya tidak suka uquq. Ada ulama yang menjelaskan bahwa uquq ya maksudnya ya dari aqqa tadi itu yang artinya adalah aqiqah. Tapi sebagian lain memandang hal ini bukan menunjukkan ketidaksukaan beliau pada aqiqah, tapi tidak suka pada penamaannya saja. Fahuwa tambihun ala qarahatin tanfiru anhu al-qulubu minal asma'i. Makanya itu Rasulullah tidak suka penamaan uquq ini agar hati yang mendengar itu tidak lari. Jadi artinya nama ini kan bagus ya untuk ibadah, tapi kok namanya aqiqah gitu. Namanya aqiqah itu kan memutus, menghilangkan, merusak. Loh kok bisa gitu. Makanya di dalam Islam pun kita kan kalau nama tidak bagus gitu, itu nanti dirubah. Wa kana Rasulullah syadidal karahati lidzalika jiddan. Rasulullah tidak suka sama sekali terhadap nama yang tidak bagus. Jadi ada nama yang tidak menunjukkan mana optimisme. Kalau misalkan Daris, Daris itu kan seorang pelajar, bagus. Atau misalkan nama-nama yang walaupun bukan nama Arab, tapi secara maknanya itu bagus gitu loh. Maka itu dipertahankan. Tapi kalau namanya jelek, misalkan ada namanya Abdus Syams, ya kan, Abdus Syams. Abdus Syams itu artinya adalah hamba matahari. Syamsun itu kan matahari, Abdun itu kan hamba. Nah ini adalah termasuk nama yang diharamkan. Sehingga ada dulu santri namanya, baru masuk saat ditanyakan siapa namanya, Abdus Syams. Abdus Syams itu memang salah satu buyut dari Rasulullah juga, dari keluarganya. Cuman memang nama jahiliyah, kan memang belum ada Islam. Akhirnya dirubah dari pondok pesantren itu, merubah nama ini menjadi yang penting nama ini diganti.
apa Abdul Rauf atau Abdul Qadir dan yang lainnya. Jadi Rasulullah sangat tidak suka terhadap nama yang menunjukkan ke pesimis. Seharusnya menunjukkan makna yang optimis. Hatta kana yughayyirul ismal qabih bil hasani. Sampai-sampai Rasulullah itu sering sekali merubah nama yang jelek menjadi nama yang bagus. Wa yatruku an-nuzula fil ardi al-qabihatil ism, dan Rasulullah bahkan membuang ke tanah lapang nama yang jelek. Kalau sekarang istilahnya dibuang ke tempat sampah. Ini bahasa Arabnya wa yatrukun nuzula fil ardil qabihati al-isma. Jadi nama yang jelek dibuang beliau jauh-jauh ke tanah lapang. Wal murura bainal jabalain al-qabihi ismuha, dan Rasulullah juga bahkan seandainya ada tempat yang jelek namanya apa gitu, kemudian yang satunya bagus, maka Rasulullah lebih memilih jalan yang namanya bagus, padahal sama-sama jalan, ada pohonnya, bahkan ada aspal misalnya, jalannya bagus rata, tapi milih yang namanya bagus. Dan seharusnya bagi kita juga gitu ya. Jadi misalkan kan ada jalan namanya itu menunjukkan apa ya, jelek gitu namanya. Nah itu sedangkan yang satunya bagus, maka yang dipilih yang ini gitu. Terkadang ada nama yang nggak bagus ya, bahkan menunjukkan nama jorok. Jalan satu, padahal tujuannya sama, cuman bisa dilewati dengan dua jalan ini, maka nyari jalan yang bagus. Wa kana yuhibbul ismal hasan wal fa'lal hasan. Jadi Rasulullah menyukai nama yang bagus dan ada optimisme yang bagus. Makanya ada beberapa sahabat yang datang kepada Nabi namanya jelek-jelek gitu kan, dirubah oleh Nabi. Ada seorang sahabiah datang namanya siapa? Asiyah itu orang yang pendurhaka, diganti oleh Nabi menjadi Jamilah. Jadi nama-nama yang jelek memang harus diganti. Macam-macam ya nama itu ya, apalagi di desa-desa ya ada namanya suket lah ya. Kalau di Jawa itu harus diganti karena menunjukkan makna yang tidak optimis. Ada yang namanya bungkus, gitu kan, bungkus. Nah, gitu kan. Nah, atau ada namanya orang Islam namanya Kristian. Nah, ini perlu diganti ini. Jadi nggak cocok sama sekali. Nah, Kristian. Karena nama ini sudah identik sekali dengan orang-orang pemeluk agama Nasrani. Wafil Muwatta, di dalam kitab Al-Muwatta. Muwatta ini kitab yang sangat luar biasa ya, yang ditulis oleh Al-Imam Malik bin Anas, yang kemudian diajarkan kepada murid-murid beliau. Di antara muridnya adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lilaqhatin, bahwa Rasulullah pernah bersabda, man yahlubu hadhihi faqama rajulun, siapa yang memerah air susu ini. Kalau dulu itu kan manual ya merahnya, kalau sekarang mungkin ada alatnya. Kemudian dihaturkan sama Nabi, sebelum beliau minum ini tanya dulu, siapa ini yang memerah air susu ini? Man yahlubu hadha. Kemudian ada seorang sahabat berdiri mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, mas muka, siapa namamu? Jadi ditanya dulu sebelum Rasulullah minum, mas muka, qala lahu ar-rajulu. Kemudian orang itu mengatakan murrah. Murrah itu artinya pahit, mas. Pahit. Murrah, murun itu artinya pahit. Makanya ada kata-kata yang terkenal, kulil haqqo walau kana murron. Kan terkenal itu kan? Katakanlah kebenaran walaupun pahit rasanya. Nah, murro itu artinya pahit. Nah, Rasulullah ketika akan minum kok ditanyakan namanya, loh kok namanya pahit, padahal nggak ada hubungan antara nama orang itu dengan susunya, ini nggak ada hubungan sama sekali gitu kan. Cuman karena Rasulullah suka nama-nama yang menunjukkan al-fa'lul hasan, yaitu optimisme yang baik gitu kan. Lalu akhirnya Rasulullah, jelas, duduk kamu itu, duduk. Kemudian dirubah namanya. Lalu akhirnya tsumma qala, Rasulullah kemudian berkata lagi, man yahlubu hadhihi, siapa yang memerah susu yang ini. Jadi kemungkinan di situ ada beberapa susu, atau memang satu wadah susu cuman yang meras banyak orang. Jadi yang pertama merah suruh duduk. Mas muka. Yang kedua ketika berdiri ditanyakan lagi, siapa nama kamu? Qala harbun. Harb.
ya kan? Harb itu apa artinya? Harb itu perang, Mas. Jadi namanya orang harb, perang. Dan ini nama adalah nama yang sangat digemari oleh orang Islam sebelum bukan orang Islam, orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam. Setelah datangnya Islam, sahabat yang bernama Harb rata-rata dirubah. Jadi namanya harb, perang. Abu Sufyan itu ayahnya Harb, Abu Sufyan bin Harb. Banyak sahabat yang kemudian awalnya namanya Harb lalu diganti dengan yang lain. Lalu akhirnya Rasulullah mengatakan, ijlis, kamu juga duduk, wahai Harb. Lalu diganti juga. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, man yahlubu hadhihi, siapa yang memerah air susu ini? Faqala rajulun akhar, lalu ada orang yang bangun kemudian mengatakan, faqala, Rasulullah bersabda, bertanya pada orang tersebut, mas muka, dia berkata, ya'ish. Ya'ish itu artinya hidup. Artinya hidup. Ya hidup itu. Nah, hidup itu kan satu optimisme ya, wah kita harus hidup, terus kemudian bagaimana usahanya untuk menghidupi orang juga. Jadi namanya ya'ish. Lalu akhirnya karena ini yang memerah adalah ya'ish, lalu akhirnya Rasulullah setuju membiarkan. Jadi di sini bisa jadi ceritanya Rasulullah itu minta ya, siapa yang mau memerah air susu di sini, bangkitlah seorang namanya Murrah, oh jangan kamu. Kemudian bangkit namanya Harb, oh jangan kamu, sampai kemudian ada ya'ish dan Rasulullah membiarkan untuk memerah susu kambing atau ontanya. Rawahu mursalan fi muwatta'ih. Kemudian selanjutnya, wa asnadahu Ibnu Wahbin fi jami'ihi. Ibnu Wahab dalam jami'nya beliau berkata, mengisnadkan sebuah hadis, faqala hadatsani Ibnu Luhai'ah anil Harits bin Yazid an Abdurrahman bin Jubair an Ya'ish al-Ghifari qala, beliau berkata, da'a an-nabiyyu, Rasulullah memanggil, yauman binaqatin, suatu hari memanggil untuk didatangkan seekor onta yang lagi bunting atau baru melahirkan. Kemudian Rasulullah bersabda, man yahlubuha, siapa yang bisa memerah susu dari onta bunting atau telah melahirkan ini. Karena onta tidak akan mengeluarkan susu atau termasuk juga kambing ketika dia belum bunting dan atau belum melahirkan. Kalau melahirkan itu baru keluar air susunya. Kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang bisa memerah ini? Kemudian ada seseorang yang berdiri, lalu dia berkata, siapa namamu? Beliau bersabda, dia mengatakan Murrah. Jadi kisahnya hampir mirip, cuman agak beda sedikit redaksi. Kemudian Rasulullah bersabda, uq'ud sama dengan ijlis tadi, artinya uq'ud, duduklah. Lalu kemudian Rasulullah berkata lagi, siapa yang bisa memerah air susu ini? Lalu kemudian ada yang bangkit lagi, Rasul bertanya lagi, siapa namamu? Namanya Jamrah. Masmuka? Qala Jamrah. Jamrah itu apa, Mas, artinya? Jamrah itu artinya bara api. Jadi ada namanya orang, sahabat, sebelum kemudian diganti namanya, itu namanya bara api. Ya nanti akan membakar istilahnya gitu. Kan terkadang orang itu sesuai dengan namanya juga ya. Terkadang sesuai gitu. Kalau misalkan Kamal, ya namanya Kamal, itu sempurna itu kan. Dalam segi ini bisa, segi ini bisa, sisi ini bisa. Jadi terkadang seseorang itu memang namanya itu membawa optimisme. Tapi kalau namanya mungkin agak aneh gitu ya, misalkan ada namanya Cokis Andreas Fernandas. Kita dulu pernah diundang, Pak, diundang akikoh, termasuk akikoh dan pemberian nama serta pencukuran rambut. Kita baca itu di anunya. Jadi ini mungkin maknanya bagus ya, cuman bagi kita itu nama asing sekali gitu kan. Dari awal sampai akhir Cokis apa? Coklat ini.
Coklat cokis dengan cokis Andreas. Andreas itu nama penunggu laut atau apa gitu kan ya. Andreas Fernandes ini dari mana gitu kan. Artinya optimis, menunjukkan optimisme itu siapa. Cokis itu siapa, Andreas itu siapa, Fernandes itu siapa. Tokoh Islam juga nggak ada juga gitu kan. Kalau nama-nama Nusantara, ya kan nama-nama seperti Budi, terus kemudian ada Kartika Sari, kan ada optimisme gitu kan. Jadi makna-makna yang bagus istilahnya. Walaupun karena nama tidak harus nama Arab. Kalaupun nanti yang lebih bagus semuanya ya nama Arab gitu kan. Nama yang ini gitu. Seperti Romli. Nah, Romli ini kan seorang ulama besar di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Pendapat-pendapatnya diikuti oleh orang-orang gitu kan. Al-Imam Romli. Biasanya lawannya dengan Ibnu Hajar. Kayak gitu. Jadi menunjukkan optimisme gitu loh. Kayak gitu. Nah, yang ya akan menambah istilahnya ya nanti dipilihkan nama yang terbaik gitu. Jangan hanya karena keren gitu. Karena orang terkadang dia mengidolakan K-pop misalnya atau ya kan pemain bola. Ya sebenarnya nggak masalah selama namanya bagus dan menunjukkan optimisme gitu. Dan tidak nama yang khusus pada orang pemeluk agama lain seperti Kristen. Kan Kristen lain itu sudah sangat menohok. Atau misalkan Yesus misalnya. Yesus misalnya ini kok dikasih nama itu gitu. Nah, itu kan bermasalah. Kan masih banyak nama-nama yang baik ya di antara kita itu. Nah, kemudian akhirnya qala uqud. Rasulullah mengatakan sudah duduk saja kamu. Yang lainnya. Kemudian ada lagi yang lain berkata, bangun, siapa namamu? Qala Ya'ish. Jadi hampir mirip dengan yang tadi. Kemudian Rasulullah setuju untuk memerahkan dari si onta tersebut. Qala Abu Umar, wa hadha min babil fa'lil hasan la min babit toyarah. Nah, ini Rasulullah tidak suka nama yang buruk, nama yang jelek, nama yang kurang bagus dan diganti dengan nama yang lebih bagus. Itu adalah bentuk optimisme, bukan bentuk toyarah. Toyarah itu atau at-toyarah adalah keyakinan orang Arab jahiliyah, Mas. Jadi mereka ya sebelum melakukan, contohnya sebelum melakukan safar atau mereka sebelum menikah, sebelum melakukan hal-hal yang besar, itu mereka biasanya mendengar suara burung tertentu. Kalau burung ini bersuara, maka ini tandanya bagus. Silakan nikah. Kalau burung ini terbang, kelihatan hari ini, itu bagus. Kalau enggak, berarti enggak bagus. Diundur. Jadi ini tioroh. Jadi keyakinan-keyakinan karena adanya sesuatu. Termasuk bab syirik ini. Jadi kita mau nikah kok karena berdasarkan suara burung gitu kan, atau berdasarkan hitung-hitungan. Nikah enggak. Nah, itu kan berdasarkan hitung-hitungan. Ya kan? Kayak ujian nanti A, B, C, A, akhirnya C. Nah, wa indi fihi wajhun akhar, katanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan kenapa Rasulullah tidak suka terhadap nama-nama yang kurang bagus gitu kan, sehingga Rasulullah juga tidak suka terhadap penamaan akikoh ini. Beliau mempunyai alasan yang lain, kata beliau Ibnul Qayyim ini mengatakan anna bainal ismi wal musamma alaqatan wa rabitatan tunasibuhu wa kullama yatakhallafu dzalika. Jadi antara nama dengan yang diberi nama mesti ada ikatan yang kuat. Jadi mesti ada ikatan yang kuat, Mas. Nama seseorang itu, makanya sering kita dengar ya, nama adalah doa. Walaupun ada yang mengatakan apalah arti sebuah nama, tapi tetap nama itu diperhitungkan. Pertama, itu memang anjuran ya, dan itu menunjukkan optimisme. Pada saat hari kiamat nanti, seseorang itu akan dipanggil namanya dan nama bapaknya, Fulan bin Fulan, di hadapan seluruh manusia. Ketika namanya bagus,
maka dia tidak merasa malu di saat itu nanti. Tapi ketika namanya jelek dan dia tidak merubahnya, ya kan, maka nanti ya dia akan merasa malu pada saat itu. Nah, fal alfadhu qawalibul ma'ani, sementara lafaz itu adalah lafaz nama misalkan itu adalah rahasia dari makna-makna tertentu. Jadi nama seseorang berarti rahasia dari hatinya orang itu. Ya walaupun itu tidak semuanya, tapi umumnya begitu. Nama menunjukkan perbuatannya. Kalau namanya misalkan namanya khosir itu rugi artinya, Mas. Kalau kemudian terus mengalami nasib yang rugi, ya memang karena dari namanya saja sudah rugi gitu. Khosir. Atau namanya menunjukkan makna-makna yang tidak bagus istilahnya, maka kemungkinan besar juga akan membuatnya terjatuh juga. Atau misalkan namanya zalik itu kan orang yang terbeleset, ya kan. Nah, wal asma qalibul musammayat. Nah, kemudian fakubhul ismi unwanu kubhil musamma. Beliau bahkan mengatakan jeleknya nama adalah tanda jeleknya yang diberi nama. Tanda saja, bukan kemudian pasti. Kama anna kubhal wajhi unwanu kubhal batin. Sebagaimana wajah yang kurang diperhatikan, ya kan, padahal ini adalah titipan, wajahnya misalkan dicoret-coret, kemudian kumisnya tidak pernah dicukur, bulu hidungnya dibiarkan saja, giginya tidak pernah sikatan, ada ketek dibiarkan saja, ya kan, padahal ini kan amanah. Jadi kita memang anjuran kita sikat gigi, kita bersihkan ketek yang ada, bahkan kalau perlu pakai skincare gitu. Kalau perlu, kalau nggak perlu nggak usah. Yang perlu kan biasanya ahwat, perempuan di hadapan suaminya, laki-laki kan nggak perlu. Titipan gitu, jangan kemudian dibiarkan saja atau bahkan dibuat menjadi rusak gitu. Nah itu nggak boleh. Berarti menunjukkan kalau hatinya memang ya nggak bagus gitu, sudah tahu titipan tapi dia tidak pernah merawatnya gitu. Nah, wa min hahuna wallahu a'lam akhadha Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ma dzakarahu Malikun anhu annahu qala li rajulin. Karena disinilah kemudian Umar mengambil sikap terhadap seseorang sebagaimana diceritakan oleh Malik bin Anas ketika beliau bertanya pada seseorang, "Mas muka, siapa namamu?" Faqala Jamrah, "Nama saya adalah bara api." Jamrah. Qala ibnu man? Anaknya siapa? Kamu kan namanya Jamrah, bara api. Kamu itu anaknya siapa? Qala ibnu Syihab. Syihab itu apa artinya? Syihab itu artinya adalah nyala api. Kalau tadi bara apinya, bara api yang biasa buat sate itu loh, Pak. Itu bara api. Kalau syihab ya itu adalah nyalanya. Jadi ini kisah nyata, beliau bertanya, anaknya siapa? Anaknya Syihab. Dan Syihab adalah bara api. Lah, kalau syihab-syihab yang sekarang itu kan biasanya adalah ngikut pada satu marga yang terkenal. Bin Syahab, termasuk Habib Rizik bin Syahab, Quraisy Syahab, Najwa Syihab, itu marga. Dan marga ini sudah bagus. Marga. Kayak kita mungkin ada yang punya marga di sini. Biasanya yang mempertahankan marga itu daerah-daerah mana gitu. Medan, marga ini, marga yang lainnya. Siregar kan marga juga itu. Di Madura nggak begitu ada sih marga itu, nggak begitu ada, nggak nonjol lah masalah marga itu. Di Sumbawa ada marga-marga juga, Pak. Ada juga, iya marga. Nah, kalau sekarang itu marga. Yang ini, kalaupun ada nama Syihab, berarti dia hanya mengikuti sebagai bentuk agar nanti seperti keluarganya Syahab ini loh, gitu. Kalau nama sekarang. Kalau yang dulu ini memang namanya, yang ceritanya Umar ini dari awal dia memang namanya Syihab, yang artinya adalah
obor atau nyala api. Qala, kemudian Umar berkata, mimman, dari desa mana? Minal Huraqah. Huraqah itu artinya apa? Desa kebakaran. Huraqah, nama desanya Huraqah. Jadi namanya adalah bara api, bapaknya nyala api, desanya kebakaran. Lalu akhirnya, aina maskanuka, tempat tinggalmu di mana? Jadi di bawah desa semacam dusunnya. Faqala bihurratin nar, yaitu panasnya api. Desanya adalah kebakaran, dusunnya panasnya api, atau negaranya negara kebakaran, desanya desa panasnya api. Bukan negara api menyerang ya. Sebelum negara api menyerang. Qala bi ayyatiha, di sebelah mananya? Kata beliau, di sebelah mana? Di hurratin nar, di panasnya api itu sebelah mana? Kan ada banyak itu. Kalau sekarang mungkin RW-nya atau RT-nya. Apa? Bidati ladha. Dzati ladha. Ladha artinya juga menunjukkan makna yang panas. Bahkan ada neraka ladha, ya kan? Bidati ladha. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, adrik ahlak. Sudah pulang. Tolong selamatkan keluarga kamu itu. Faqad ihtaraku, sungguh mereka sedang mengalami kebakaran. Ayo cepat pulang. Orang ini kaget gitu kan. Padahal saya berangkatnya tadi nggak terjadi apa-apa gitu. Cuman dari awal, mulai dari namanya, bapaknya, kampungnya, desanya, bahkan di sebelah mananya menunjukkan makna yang panas semua. Kemudian Umar langsung pulang saja, pulang. Keluargamu kebakaran sana. Setelah pulang, maka persis seperti apa yang dikatakan Umar, bahwa mereka sedang mengalami kebakaran, rumahnya kebakaran, desanya kebakaran. Ini termasuk karomah dari beliau, termasuk karomah ya. Dan ini diceritakan oleh Malik bin Anas dalam kitabnya beliau, bahwa nama yang jelek memang ada menunjukkan pesimis. Kalau nama yang bagus, optimis. Makanya kalau orang ditanya ya, sampean ngasih namanya dengan nama Abdul Qadir itu apa alasannya? Dia kemungkinan besar akan menjawab, pertama, karena memang nama di antara nama yang disukai adalah yang dinisbatkan pada Allah, menunjukkan penghambaan pada Allah. Yang kedua, dia biasanya menjawab, oh agar seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi nggak apa-apa, ini menunjukkan optimisme. Kenapa kok dikasih nama dengan Daris misalnya? Oh biar anak saya nanti rajin untuk belajar. Itu optimisme. Seperti ini. Beda kemudian dikasih nama dengan Dungu misalnya. Kenapa? Ya biar Dungu saja Pak. Kemungkinan besar akan benar-benar jadi Dungu. Jadi makanya harus nama itu yang dipilih yang terbaik. Walaupun tidak nama Arab ya, tidak harus. Walaupun lebih baik memang nama Arab. Hah? Di tasnya ambil. Ya, lanjut. Wa qad dzakara Ibnu Abi Khaythamah min hadits Buraidah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatatayyaru, bahwa Rasulullah itu tidak melakukan praktek tatoyur. Tatoyur seperti yang tadi. Kalau yang sekarang tatoyur sudah nggak ada Mas. Jadi melandaskan diri pada burung. Kalau sekarang adanya itu menggunakan bintang-bintang. Kalau bintangnya Aquarius, jangan coba-coba melakukan ini. Ada kan? Bintangnya Gemini, bintangnya Pisces, atau bintangnya apa lagi? Lion ada? Bintang Lion? Nggak ada ya? Hah? Leo. Terus bintangnya apa lagi? Scorpion ada? Jangan coba-coba melakukan ini. Kan biasanya ada itu di majalah. Ini Aquarius, keuangan sekian, jodoh sekian. Kalau antum percaya pada macam begini, itu sudah masuk dalam kesyirikan. Dan ketika antum percaya pada hal ini, apa gunanya juga? Dan bahkan bisa membuat diri kita khawatir. Gimana ya? Gimana? Makanya Rasulullah tidak suka sama yang macam beginian, tatoyur atau yang menggunakan bintang ini. Kenapa?
weton. Ya seperti itulah. Nggak ngerti saya weton itu. Jawa. Nah, lalu akhirnya sudah adzan ya. Jadi intinya insya Allah kita cukupkan bahwa Rasulullah tidak suka sama ramalan-ramalan. Tatoyur itu ramalan. Kalau dulu menggunakan burung dan dukun, kalau sekarang sudah menggunakan aplikasi, ya, Gemini, yang Pisces, Aquarius dan yang lainnya. Itu tidak boleh. Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hakadha minni, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.